yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini, demikian juga seluruh jemaat di tempat ini. Siapa yang tadi diberkati dengan pujian dan penyembahan, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nanti kalau saya sudah dikenal, tolong saya disayang. Haleluya. Baik, nama saya simple, nama saya satu kata, Setiono. Kalau Pak Hari Sunyoto ini kan masih dua kata, jadi tidak masalah. Nama saya satu kata. Tetapi nama satu kata ini sudah langka karena sekarang tidak boleh oleh pemerintah. Kalau punya anak satu kata tidak boleh, harus dua kata minimal. Jadi saya termasuk langka. Haleluya. Ya, saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Ketika kita berbicara tentang Paskah, maka tidak akan bisa terlepas dengan namanya Jumat Agung. Benar ya? Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, maka kita tidak akan terlepas dengan kematian Yesus. Jadi pagi hari ini kita akan sampaikan sesuatu yang luar biasa. Saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak hanya penting. Saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak hanya agak penting, bukan juga tidak hanya lumayan penting, tetapi sangat penting. Sudah mau dengar? Yang mengatakan sangat penting bukan saya. Yang mengatakan sangat penting adalah Alkitab. Alkitab berkata ada hal-hal yang penting. Jadi tema besar yang diberikan oleh GBI pusat adalah menang bersama Kristus. Itu tema besarnya. Subtemanya adalah hal penting di dalam diri Yesus, supaya kita bisa menang dalam Yesus. Amin. Maka apakah hal penting itu? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bukan saya yang mengatakan penting, tetapi sangat penting. Jika sesuatu sangat penting, maka itu benar-benar penting. Saudara tahu bedanya antara penting dan sangat penting ya? Saya ilustrasikan. Kalau makan itu penting kan? Penting. Tetapi kalau kita makan, kita harus makanan yang sesuai dengan porsinya. Kita makan dengan kandungan yang cukup untuk tubuh. Meskipun makan itu penting, kalau tidak sesuai porsinya, maka akan menimbulkan penyakit. Sering makan malam misalnya, penting makan Pak, katanya penting, tapi kalau makan malam terus, obesitas, penyakit mulai datang. Jadi makan penting, tetapi memperhatikan makanan sesuai porsi itu sangat penting. Olahraga itu penting, tetapi memperhatikan porsi sesuai olahraga itu sangat penting. Ya kalau umurnya sudah 60 ke atas, jangan bilang olahraga penting Pak, jangan olahraga basket. Itu ya, basket itu tidak pernah berhenti saudara. Kalau sudah umurnya 60 up, gitu ya, jangan ya olahraga badminton, jangan pernah berhenti. Olahraga penting, tetapi porsi itu sangat penting. Nah, apa kata Alkitab tentang Yesus? Ada hal yang penting tentang Yesus. Saat kita merayakan Paskah, menang bersama Kristus. Sudah ketemu semua, katakan amin. Amin. Sebab yang apa? Sangat penting. Bukan saya, kita mengatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Bukan hanya penting, sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah ini yang sangat penting. Yang pertama, hal yang pertama sangat penting, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hal penting yang pertama, yang sangat penting, bukan penting, sangat penting,
Ayat 3 dulu. Hal yang sangat penting yang pertama, bahwa Kristus telah mati. Hal penting yang kedua, ayat 4, bahwa Ia telah dikuburkan. Hal penting pertama, bahwa Kristus telah mati. Yang kedua, bahwa Kristus telah dikuburkan. Hal yang sangat penting yang ketiga, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang kedua. Oh, ketiga ya. Saya kira kedua ya. Kadang-kadang lupa saya. Sesuai dengan kitab suci. Jadi ada 3 hal yang sangat penting, very important, VVIP, yang orang Kristen harus tahu, harus yakini, dan harus percayai. Karena ini makna Paskah. Apakah itu? Bahwa Kristus sudah mati, bahwa Kristus sudah dikuburkan, bahwa Kristus telah dibangkitkan. Nah, sekarang kita akan kupas yang pertama, ayat 3. Kenapa frasa atau kalimat Kristus telah mati menjadi sangat penting di dalam Alkitab? Kenapa frasa ini, bahwa Yesus telah mati, itu harus ditulis di dalam Alkitab? Menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya penting, tapi sangat penting. Saudara, saya pernah mendengar seorang pendakwa terkenal dari luar negeri, bukan dari Tenggur Sari, bukan dari Lumajang, bukan dari Jawa Timur, bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri, seorang pendakwa terkenal. Saya tidak sebutkan namanya. Beliau mengatakan, membuat sebuah kesimpulan, pandangan, statement, dan membuat kesimpulan. Dia katakan begini: kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia mati? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia mati? Karena yang namanya Tuhan kok mati. Kalau Yesus mati, maka Yesus kalah oleh maut. Maka maut berkuasa daripada Yesus. Jika Yesus mati, maka Yesus kalah oleh maut. Maka kesimpulannya bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus mati. Make sense nih saudara? Masuk akal nggak? Masuk akal. Namanya Tuhan kok mati. Ini pendakwa terkenal. Saudara mengerti ya? Yang saya maksud pendakwa dengan khotbah, ngerti ya? Jelas bahwa Yesus bukan Tuhan. Alasannya karena Yesus mati. Kalau dia kata Tuhan, tidak akan mati. Ini pandangan orang di luar kekristenan. Iman Kristen justru sebaliknya. Kalau tadi dikatakan Yesus bukan Tuhan, tidak layak disebut Tuhan karena Dia mati. Tetapi iman kekristenan berkata, justru karena Yesus mati, maka Dia disebut Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan kalau Yesus, saya akan katakan buat saudara di tempat ini, kalau Yesus tidak mati, maka Yesus tidak layak disebut Tuhan. Karena Dia mati dan bangkit, maka Dia disebut Tuhan. Saudara tahu ya, 180 derajat berbeda. Kalau Dia mati, yang di sini kalau Dia mati, maka Dia tidak layak disebut Tuhan. Kalau di sini justru kalau Yesus tidak mati, Dia tidak layak disebut Tuhan. Dia disebut Tuhan karena Dia mati. Roma 14 ayat 9. Gimana ya? Roma 14 ayat 9. Yang menyatakan memang Yesus itu harus mati untuk disebut Tuhan. Kalau Dia tidak mati, tidak disebut Tuhan. Sebab untuk itulah, saya baca pelan-pelan, Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya Ia menjadi Tuhan. Jadi untuk menjadi Tuhan Dia harus mati. Kalau Dia tidak mati, maka iman Kristen mengatakan Dia tidak layak disebut Tuhan. Kenapa tidak layak? Karena Dia bukan
kita masih tetap ada dalam diri kita kalau Yesus tidak mati. Oleh karena itu iman kekristenan berkata kalau Yesus tidak mati, dia tidak disebut Tuhan. Dan Yesus memang harus mati, maka dia disebut Tuhan. Maka orang-orang lain yang di luar sana mulai belum lega. Dia tanya lagi, kalau Yesus mati, lantas apa bedanya dengan manusia yang lain? Bukankah manusia yang lain juga mati? Yesus juga mati. Lantas apa bedanya? Kalau manusia yang lain nanti juga bangkit di akhir zaman, Yesus cuma bangkit duluan. Tapi kan sama-sama mati, sama-sama bangkit. Lantas apa bedanya Yesus dengan manusia yang lain yang sama-sama mati dan bangkit? Ini kan menjadi pertanyaan. Kita orang Kristen harus bisa menjawab. Kira-kira kenapa saudara? Apa bedanya manusia sama Yesus? Yang manusia lain mati, akhir zaman bangkit, Yesus juga mati dan bangkit. Beda. Kalau manusia mati karena manusia berbuat dosa. Saya mau sampaikan, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, manusia diciptakan untuk tidak mengalami kematian. Ketika Allah menciptakan manusia, karena diciptakan serupa dan segambar Allah, maka manusia tidak diciptakan untuk mengalami kematian. Karena itu Allah dapat berkata-kata langsung face to face sama Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ngomong langsung. Kemudian berkata, Adam, itu buah semua di taman ini boleh kamu makan. Dan di tengah sana, pohon ketahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Pada hari itu kamu makannya, pastilah engkau mati. Ternyata Adam melanggar. Ketika Adam makan itu, Hawa dan Adam makan itu, semenjak itulah manusia mati. Kalau dia tidak melanggar, tidak makan buah itu, maka saya dan saudara tidak mati. Saudara paham? Tidak mati, tetapi kematian manusia karena dia melanggar perintah hukum Allah. Semenjak itulah yang namanya manusia pasti mati. Saudara percaya bahwa semua manusia pasti mati? Percaya? Bagaimana dengan Henok dan Elia? Saudara tahu Henok dan Elia? Tahu ya? Tidak tahu, itu loh yang ketiga. Dari sini lurus ke kiri. Henok dan Elia tidak mati. Tapi saya tidak berbicara tentang itu. Nanti berikutnya saya tentang itu. Yang jelas manusia sejak Adam mati karena manusia berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Definisi dosa itu apa sih? Definisi dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Definisi ini bukan saya yang buat. Definisi ini sudah ditulis di dalam Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini saya jelaskan latar belakang bedanya Yesus sama manusia yang sama-sama mati, sama-sama bangkit. Bedanya di mana? 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Nah, ini definisi dosa. Sebab dosa ialah apa? Pelanggaran hukum Allah. Kalau Anda nggak melanggar hukum Allah, Anda mati, nggak berdosa. Nah, apa hubungannya dosa dengan mati? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Maka ketika Anda melanggar hukum Allah, dia berdosa. Dan upah dosa maut alias kematian. Inilah yang dialami manusia sejak dari Adam sampai sekarang. Yang namanya manusia biasa mati. Bagaimana dengan Yesus? Kalau manusia mati karena berbuat dosa, ya, manusia mati karena berbuat dosa. Kalau Yesus mati bukan karena berbuat dosa. Dari mana kita tahu bahwa Yesus mati karena bukan karena dosa? Karena di dalam Yesus itu tidak
Yesus itu tidak berbuat dosa, di dalam Yesus tidak ada dosa. Ini bukan definisi saya, apa kata Alkitab. Mana ayatnya Pak? 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Bagaimana mungkin dia mati karena dosa? Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa. Jadi saudara catat, Yesus itu tidak mengenal dosa. Itu yang pertama. Bukan hanya tidak mengenal dosa, tapi Yesus tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia, ini Yesus, tidak berbuat dosa. Jadi yang pertama, Yesus tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5:21. Yang kedua, Yesus tidak berbuat dosa. Yang ketiga, di dalam Yesus tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia, Yesus, telah menyatakan dirinya supaya Yesus menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus, Dia dinaur besar, tidak ada dosa. Very clear. Alkitab memberitahu informasi kepada saudara bahwa Yesus tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, di dalam Yesus tidak ada dosa. Maka Yesus mati bukan karena berbuat dosa. Amin. Ini bedanya. Lantas Yesus mati ngapain? Lantas Yesus ngapain? Yesus mati bukan karena berbuat dosa, tapi Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang di luar sana, kok Tuhan namanya, kok Tuhan itu mati? Saya kasih tahu jawabannya. Yesus datang, anak manusia datang ke bumi ini memang untuk mati. Kalau Yesus tidak mati, maka sia-sia saya dan saudara beribadah kepada Yesus. Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Matinya bagaimana caranya? Memberikan nyawanya. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Aku sendiri yang memberikannya. Amin. Saudara, kata memberikannya, memberikan nyawanya, kata memberikannya ini di dalam Alkitab bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan didomi. Didomi itu artinya memberikan menurut kehendaknya sendiri untuk membayar. Didomi bahasa aslinya, Alkitab bahasa aslinya memberikan ini, memberikan menurut kehendaknya sendiri untuk membayar. Membayar apa? Membayar tebusan bagi banyak orang. Jadi manusia umumnya mati karena berbuat dosa. Kalau Yesus mati bukan karena berbuat dosa, karena Dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, di dalam diri tidak ada dosa. Dia mati menyerahkan menurut kehendaknya sendiri. Saudara tahu bedanya ya? Mati sama dibunuh sama menyerahkan sendiri beda. Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Pak Yesus bisa menyerahkan nyawanya sendiri? How come? Yes, Yesus dapat menyerahkan karena Yesus berkuasa untuk memberikan nyawanya dan Yesus berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18.
romance, no taste. Ini kata tidak seorang pun ini odeis bahasa aslinya. Odeis itu artinya tidak seorang pun, tidak ada apapun yang bisa mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya sendiri menurut apa? Kehendakku sendiri. Yesus mati itu menurut kehendaknya sendiri, saudara. Bukan dibunuh, bukan karena oleh maut, bukan karena ada berdaya dengan kematian, no, tetapi untuk menurut kehendaknya sendiri. Karena apa? Karena Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapa. Amin. Pandangan kita jangan sampai salah. Ketika ada orang mengatakan Yesus kok mati, Tuhan kok mati, ya memang datang ke dunia ini untuk mati, bro. Memang untuk mati. Justru kalau dia tidak mati, dia tidak disebut Tuhan. Makanya dia mati dan bangkit, maka disebut Tuhan. Yohanes 14 ayat 9 tadi. Jadi jangan kaget kalau ada orang, saudara, bisa menjelaskan kenapa Yesus mati, karena memang harus mati. Dan matinya bukan karena dibunuh, bukan karena oleh maut, bukan karena tak berdaya oleh kematian, tapi dia memberikan sendiri menurut kehendaknya, dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Amin. Maka pertanyaannya, ngapain? Ngapain Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri? Apa purpose-nya? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kenapa Yesus mati menyerahkan nyawanya sendiri menurut kehendaknya sendiri? Supaya saya dan saudara beroleh penebusan dan pengampunan. Itulah sebabnya kalau Yesus dan mati, kita tidak boleh dan memperoleh penebusan, tidak boleh pengampunan. Saya dan saudara tetap orang berdosa, saya dan saudara tetap mati kekal, saya dan saudara tidak diselamatkan. Amin, saudara. Inilah hal yang sangat penting kata Alkitab. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Hal yang sangat penting yang pertama adalah Kristus sudah mati. Kenapa itu tulis di Alkitab? Karena memang harus mati. Kenapa harus mati? Karena dia mati untuk pengampunan dan penebusan saya dan saudara. Amin. Yang ditebus Yesus tidak menebus dari iblis, saudara. Jangan salah. Yesus itu jauh lebih tinggi daripada iblis. Kalau Yesus menebus iblis, kalah dimakan. Yang ditebus adalah dosa saya dan saudara. Amin. Ini hal yang sangat penting yang pertama. Kemudian hal yang sangat penting yang kedua akan dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 4. Hal yang sangat penting yang kedua, bahwa Ia telah dikuburkan. Ini hal yang penting kedua, bahwa Ia telah dikuburkan. Hal penting ketiga, bahwa Ia dibangkitkan. Kenapa dimention, ditulis di dalam Alkitab, dicatat bahwa Ia telah dikuburkan? Apa pentingnya kalimat ini? Kenapa mesti ditulis? Kenapa gak ditulis bahwa Yesus sudah mati dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan? Tidak perlu ditulis dikuburkan. Kenapa harus di-mention? Kenapa ini disebut sangat penting? Ditulis bahwa Yesus telah dikuburkan. Saudara, pada hari Jumat kemarin, setelah saya melayani ibadah Jumat Agung di gereja kami, hari Jumat kemarin, setelah ibadah kami ada makan-makan bersama, kemudian ada seseorang non-muslim yang menghampiri saya. Rupanya waktu khotbah dia mendengarkan di ruangan di luar gereja. Kita lagi makan nih, ngobrol-ngobrol, dia datang. Pak, saya mau bertanya. Kalau Bapak tidak bisa jawab
Yesus kan mati. Yes. Ketika Yesus mati, dikuburkan, sebelum dia bangkit, Yesus kemana? Kemana saudara? Yesus kan mati nih. Terus pada hari ketiga bangkit kata dia. Ini dengan Paulus saya. Kemudian Yesus kemana? Waktu mati itu. Mungkin akan menjawab Pak kayak ini. Saudara, sebelum saya jelaskan ini saya jelaskan ke dia. Akhirnya saya jelaskan. Dan saya akan jelaskan juga di sini. Sebelum saya jelaskan, saya mau bertanya. Yesus itu dikuburkan berapa hari? Berapa? 2 gitu. 3 apa 2? Siapa yang setuju 3? Semua. Ada yang setuju 2? Oke, 3 ya. Oh, ini ada tulisannya di sini soalnya. Ada terpenanya. Pada hari yang ketiga, dibagian pada hari ketiga. Oke, pertanyaannya. Jadi 3 hari Yesus dikubur ya. Yesus mati kapan? Jumat. Jam berapa Yesus mati? Jam berapa? Matius 27 ayat 46, ayat 45, 46 dan 50. Nanti kita kembali. Yesus mati ditulis dalam Matius 27 ayat 45, 46 dan 50. Hari Jumat. Itulah sebabnya kita Jumat Agung. Kalau saudara jawabnya Kemis, malah tetap Jumat Agung, malah Kemis Agung harusnya. Maka kita ibadah Jumat Agung karena matinya hari Jumat. Masalahnya jamnya jam berapa? Ayat 45, 46, 50. Mulai dari jam 12 siang ini maksudnya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Mulai jam 12, gelap gulita ketika Yesus disalib itu. Sampai jam berapa? Jam 3. Ayat 45. Kira-kira jam 3 berseru-seruan ia dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Setelah berseru begitu, ayat 50-nya 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus mati jam berapa? Jam 3 sore. Oke, sekarang kita hitung. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore. Ya kan? Dari Jumat jam 3 sore, kalau 1 hari saja menjadi 1 jam 3 sore. Benar? Kan itu jam 1 hari itu. Kalau belum sampai jam 3 sore itu setengah hari namanya. Berarti belum 1 hari. Jadi dari jam Jumat jam 3 sore sampai Sabtu jam 3 sore 1 hari. Sabtu jam 3 sore sampai Minggu jam 3 sore berarti 2 hari. Minggu jam 3 sore sampai Senin jam 3 sore berarti 3 hari. Maka Yesus bangkit hari Senin. Loh, Yesus bangkit kapan? Minggu. Itulah sebabnya kita ibadah hari Minggu. Yesus menggenapi, kalau dulu Sabtu sekarang Minggu, karena Yesus bangkit hari Minggu. Tetapi kalau Yesus bangkit hari Minggu, berarti berapa lama dikubur? 2 hari. Jadi Yesus dikuburan berapa? 2 atau 3? 2. Loh kan tadi sudah jelas, katanya 3. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang kedua. Jadi Yesus dibangkitkan pada hari yang berapa? Berarti Yesus bangkit hari apa? Lah nggak ketemu Pak. Kalau Minggu nggak Minggu Pak. Jumat Sabtu Minggu. Jumat nggak bisa dihitung. Kenapa nggak bisa dihitung? Kalau belum langkah, belum dihitung 1 hari. Iya kan? Kalau Jumat sudah dilalui semua, kalau dilalui 12 jam aja namanya setengah hari, belum 1 hari. Kalau dihitung 1 hari 24 jam berarti baru 1 belum terhitung jam 3 sore. Benar nggak sih? Kalau hitungnya sampai 1 jam 3 pagi namanya setengah hari. Jadi, itu apa? Jumat itu tidak bisa dihitung kalau belum bergerak.
Saudara belum tahu? Saudara mau tahu apa? Mau tahu banget? Saya kasih tahu. Saya mau kasih tahu saudara. Kenapa Yesus mati jam Jumat jam 3, bangkitnya hari Minggu pagi, minggunya pagi lagi, dini hari. Firman Allah berkata, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu bahasa aslinya itu jam 3, antara jam 3 sampai jam 6. Bahasa aslinya pagi-pagi benar itu. Jadi Yesus bangkit antara jam 3 sampai jam 6. Mungkin waktu subuh kan mungkin. Nah, kenapa Minggu? Kalau dihitung dengan perhitungan kita, maka Yesus cuma 1 hari setengah. Jumat jam 3, Sabtu jam 3, jam 3 Minggu bagi 2 hari setengah. 1 hari setengah malah. Gak sampai 3 hari. Kenapa menjadi 3 hari? Karena perhitungan. Coba kita buka lagi 1 Korintus 15 ayat 4. Perhitungan 3 hari pada hari yang ketiga itu tidak dihitung menurut perhitungan kita saat ini. Kalau kita mau memahami sebuah ayat, kita harus merefer pikiran kita terjadi waktu itu. Budaya, tradisi, bahasa yang ada waktu itu supaya kita bisa memahami. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhitungan orang Ibrani, perhitungan orang Yahudi tidak sama dengan perhitungan kita. Kalau perhitungan kita hari dimulai dari jam 00 menjadi jam 24.00. Benar? Ya, hitungan kita kan tengah malam 00 menjadi 24 dihitung 1 hari. Perhitungan bahasa Ibrani, bangsa Yahudi itu hari dihitung mulai jam 18.00 sampai 18.00 berikutnya. Jadi bukan 00 sampai 24, tapi jam 18.00 sampai 18.00 itu perhitungannya. Dasarnya apa? Dasarnya ketika Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah memulai hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi. Kejadian 1 ayat 5. Coba kalau saudara percaya. Kejadian 1 ayat 5. Allah selalu di dalam penciptaannya, setiap hari di dalam penciptaannya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Allah selalu berkata, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhitungan hari dimulai dari petang baru pagi. Makanya bangsa Ibrani menghitung waktunya mulai jam 18.00 sampai 18.00. Nah, kalau kita menghitung dari 18.00 sampai 18.00, maka akan ketemu Yesus bangkit pada hari ketiga, hari Minggu pagi. Gimana ngitungnya? Yesus mati Jumat jam berapa tadi? 15.00. Ya kan? 15.00 itu termasuk hari Kamis perhitungan Ibrani. Dari Kamis 18.00 sampai Jumat 18.00 itu hari pertama. Sudah Pak? Kamis 18.00 sampai Jumat 18.00, Yesus kan 15.00 nih. Berarti masuk hari pertama. Hari kedua Jumat 18.00 sampai Sabtu 18.00 hari kedua. Hari ketiga Sabtu 18.00 sampai Minggu 18.00. Nah, Yesus bangkit di Minggu pagi. Sudah masuk hari ketiga. Ada yang belum paham? Sudah paham? Kalau kan nanti saya pakai bahasa Madura ya. Di sini Madura apa Jawa Pak? Jawa ya. Oke, jadi sudah paham. Ketika Yesus mati Jumat jam 3 sore, bangkit Minggu pagi, memang hari ketiga menurut perhitungan bangsa Ibrani Yahudi. Kalau perhitungan kita bangkitnya jadi Senin, maka ibadah kita jadi Senin, maka kalender kita jadi Senin yang merah. Enak apa enggak? Nah, kita akan kembali. Kenapa kalimat yang sangat penting bahwa Yesus telah dikuburkan? Yang kedua tadi, kenapa sangat penting? Kenapa Yesus dibangkitkan pada hari ketiga? Kenapa nggak hari pertama? Kenapa nggak hari kedua? Kenapa nggak hari kelima, ke-10? Kenapa saudara? Kenapa pada hari ketiga?
Gak perlu hamba, Ka'bah dipegangi waktu sekolah minggu. Tradisi Ibrani, seseorang itu dikatakan sah sudah mati kalau sudah dikubur 3 hari. Kalau cuma 1 hari, orang itu masih bisa pingsan, bukan mati. Padahal Yesus harus mati. Nggak boleh Yesus pingsan, kalau menembus dosa kita, nggak cukup. Kalau 2 hari, biasanya mati suri. Dia nggak benar-benar mati. Pingsan keterusan mati suri, belum mati. Tapi misalnya untuk menjadi Tuhan dia harus mati. Maka kenapa 3 hari? Karena minimal syarat seseorang dinyatakan sah mati itu 3 hari. Itulah sebabnya cukup minimum requirement, minimum persyaratan orang disebut mati. Yesus mati karena Yesus mati dan bangkit, maka dia disebut. Kenapa 3 hari? Kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak 7 hari? Nah, 7 hari namanya tahlilan. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaannya tadi. Seperti pertanyaan kita, kenapa kalimat Yesus dikuburkan? It's very important. Ini sangat penting. Padahal cuma kalimat Yesus dikuburkan. Maka ini relate dengan Bapak yang tanya kepada saya, Yesus dikuburkan kemana sebelum dia bangkit? Ternyata Yesus kemana? Lukas 23 ayat 3. Itulah sebabnya ayat ini kan sangat penting. Lukas 23 ayat 43. Jadi kemana Yesus waktu dikuburkan sebelum bangkit? Yang pertama, Yesus naik ke Firdaus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Latar belakang dari ayat ini adalah Yesus waktu disalib sama 3 orang. Benar ya? Gak sendirian Yesus disalib 3 orang, yang sebelah kanan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ngomong sama Yesus, Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatkan aku. Sebenarnya ini menjelaskan tentang baptisan. Orang ini diselamatkan enggak? Kan enggak dibaptis dia. Kan baptisan diselamatkan. Nanti berikutnya saya jelaskan. Orang ini diselamatkan. Pernyataan Yesus, ingat aku ketika kau datang sebagai raja, itu pernyataan iman. Kenapa nggak dibaptis? Karena nggak sempat dibaptis. Kalau saudara mau diselamatkan tanpa dibaptis, maka saudara harus mau disalib dulu, sehingga nggak sempat untuk turun. Kalau saudara kondisi enak di rumah nggak mau dibaptis, alasannya itu yang bukan Yesus nggak dibaptis masuk surga. Ya sudah, ikutin aja, dicari dulu, kita salib dulu, nanti baru dia nggak usah. Baptisan itu harus, saudara, harus compulsory, wajib. Ini kan dibaptis karena tidak ada waktu untuk turun, tapi dia sudah menyatakan imannya kepada Yesus. Tuhan, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Nah, pernyataan iman ini dianggap Yesus sebagai dia beriman dan punya kesempatan dibaptis. Maka Yesus berkata, pada hari ini juga, artinya setelah disalib dia mati, mereka bertiga mati, engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Jadi kemana Yesus setelah mati dan dikuburkan? Dia ke Firdaus. Firdaus ini bukan surga sesungguhnya, ruang tunggu orang yang mau masuk surga. Nanti jelas kapan-kapan saya jelasin. Nah, kalau orang tunggu sebelum masuk neraka namanya Hades, dan Alkitab bahasa asli Yunani, kalau bahasa Ibrani-nya Sheol. Jadi bukan kita ya, orang lain, orang-orang sana sebelum masuk neraka dia datang ke Hades dulu, ke dunia orang mati namanya, dunia orang mati. Sedangkan Firdaus tempat Abraham, Lazarus di pangku Abraham, di pangkuan Abraham, itu maksudnya di dadanya Abraham. Jadi Yesus mengkonfirmasi bahwa ketika dia mati bersama orang yang disebut
sebelah kanannya tadi namanya Gestus, kita tidak menulis tapi itu dalam Firdaus. Berarti ketika Yesus mati dan dikuburkan, Yesus kemana? Firdaus. Apakah Yesus hanya ke Firdaus? No. Dia juga turun ke dunia orang mati. Dia turun ke dunia. Daunnya dari mana? 1 Petrus 3 ayat 18-20. Jadi ketika Yesus mati dikuburkan, dia ke Firdaus. Setelah ke Firdaus, dia turun ke dunia orang mati. Ngapain dia di sana? Sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ayat 19. Dan dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu sedang mempersiapkan bagiranya. Orang-orang yang mati zamannya Nuh yang tidak percaya. Ini orang-orang yang dulu yang tidak taat kepada Allah. Berarti orang-orang yang tidak terselamatkan, nunggu di dunia orang mati. Ngapain Yesus ke sana? Ayat 19 saudara. Ngapain Yesus ke sana? Ngapain saudara? Dan di dalam Roh juga yang pergi ngapain? Kepada roh yang dalam penjara. Di hadis tadi dari Sion. Pertanyaannya, Yesus ngapain memberitakan Injil? Apakah masih ada kesempatan orang sudah mati masuk di dunia orang mati diinjili supaya dia diselamatkan? Kenapa Yesus memberitakan Injil kepada mereka? Ini banyak disalahkan oleh orang-orang yang memahami secara literal, secara harfiah. Mereka memahami ayat ini bahwa Yesus berarti ada kesempatan seseorang sudah diselamatkan setelah kematian. Karena apa? Karena Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Kalau mereka diselamatkan, berbalik pindah dari dunia orang mati ke Firdaus. No. Kesempatan hanya diberikan pada saat kita hidup. Ketika mati, rumah ini dibubar, finish, tidak ada kesempatan lagi. Maka gunakan hidup kita saat ini sebaik-baiknya. Amin. Lantas apa Pak kalimat ini? Saudara, di dalam Alkitab bahasa aslinya itu tidak ada kata Injil. Di dalam Alkitab bahasa aslinya ini ditulis keruso. Apa saudara? Keruso itu artinya memproklamirkan, membawa berita dari Allah. Atau bahasa yang mudah sekarang ini dipahami, Yesus woro-woro. Saudara tahu woro-woro? Apa itu woro-woro? Pengumuman besok latihan ya hari Sabtu ya. Ada apa pendeta sekarang mau datang nih dari Sidoarjo latihan yang baik. Nah itu woro. Makanya enak tadi ujiannya Pak latihan karena ada woro-woro. Yesus ketika mati selain ke Firdaus, dia turun ke dunia orang mati untuk woro-woro, untuk kasih tahu, memproklamirkan diri bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa baik di kerajaan surga maupun kerajaan maut. Dia tidak memberitakan Injil. Kenapa ini ditulis Injil? Karena yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari Allah, sehingga diterjemahkan oleh penerjemahnya itu memberitakan Injil. Di dalam bahasa aslinya tidak ada Injil, tapi berita yang disampaikan itu dari Allah, maka ditulis Injil. Injil itu artinya berita baik. Berita baik, gospel. Artinya Injil itu berita baik dari Allah. Kadang kita kalau Injil itu taunya kita roh gitu ya. Berita baik dari Allah itu namanya Injil. Jadi Yesus itu memproklamirkan diri kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Zamannya Nuh itu, bro, lu sih nggak percaya sama Allah. Ini aku datang. Yesus Tuhan, aku berkuasa atas orang mati maupun orang hidup. Aku berkuasa atas kerajaan surga maupun kerajaan maut. Aku berkuasa. Kalau lu nggak percaya, lu akan tinggal sini, nggak akan bisa keluar. Saya buktikan nih, kalau saya di sini cuma sebentar
benar ya, nyambang itu aja, habis itu bangkit. Orang-orang di sana tidak mungkin bisa keluar dari kerajaan maut, tetapi aku bisa keluar karena aku berkuasa, kata Yesus. Amin. Aku akan menghakimi kamu. Inilah yang dilakukan Yesus ketika mati. Dia ke Firdaus, dia juga ke dunia orang mati. Karena Yesus berkuasa atas kerajaan maut yang ini dibuktikan kepada mereka. Dan ini tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 18. Sudah kelamaan ya saudara? Masih 2 jam lagi. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, kata Yesus. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini yang dikatakan Yesus. Aku mati, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena Yesus memegang kerajaan, kunci kerajaan maut, maka dia tidak bisa, maut tidak bisa menahan dia. Oh, kuncinya sama Yesus di mana? Ditutup di muka sama dia punya master key. Itulah dia datang ke sana untuk memproklamirkan ini bahwa dia berkuasa atas kerajaan maut. Inilah yang disebut hal yang sangat penting yang kedua. Kenapa mesti di-mention, kenapa mesti di-note, kenapa mesti dicatat bahwa ia telah dikuburkan. Masih ada satu lagi, bahwa ia apa? Ia dibangkitkan. Sekarang yang ketiga, kenapa ia dibangkitkan? Saya sudah dapat kode dari istri saya. Saya pikir itu tuh masih butuh di tempur sari, saudara. Saya semangat. Istri saya sudah bawa ke tempur sari. Senang. Ternyata promoji bukan Pak Gembala. Nah, yang ketiga, hal yang sangat penting yang ketiga. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka kenapa ini perlu ditulis? Saudara tahu nggak kira-kira kalau Yesus mati terus dia nggak bangkit, kita ibadah ini sia-siakan. Sia-sia. Kalau Yesus tidak mati, maka dia tidak layak disebut sang penebus, tidak layak disebut Tuhan, maka dia harus mati. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak usah ibadah, percuma. Mana ayat Pak? 1 Korintus 15 ayat 17. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak merayakan Paskah, maka kita masih dalam dosa. Kalau kita masih dalam dosa, kita tidak terselamatkan. Kalau kita tidak terselamatkan, kita tidak bisa masuk surga. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi puji Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau nggak bangkit, kita semua masih dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Maka kita tetap di dalam dosa. Itulah sebabnya Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ini yang saya tulis di layar saya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati secara fisik. Amin. Inilah hal yang penting. Tema
diberikan oleh sinode kita, menang bersama Kristus. Bagaimana mengaplikasikan? Maka kita harus tahu 3 hal penting ini. Kita harus percaya dan kita harus melakukan. Yesus sudah mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Maka 3 hal ini kalau kita memahami, mengerti dan mempercayai, maka kita akan menang bersama Kristus. Amin, saudara. Ketika kita tahu ini, apakah kita bisa leha-leha, malas-malas untuk melayani Tuhan? Cukup tahu. 1 Korintus 15 ayat 58. Inilah pesan. Saya tutup dengan pesan ini buat kita semua. Ketika kita tahu hal yang sangat penting ini, supaya kita menang bersama Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya ngomong gini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, agak di bawah ya. Teman-teman yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, diamlah selalu dalam apa? Dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus giat terus dalam pekerjaan Tuhan? Ada yang sini yang punya talenta, karunia, kemampuan, kekuatan, kesehatan yang diberikan Tuhan, tapi tak mau melayani. Giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa apa? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu apa? Tidak sia-sia. Sekecil apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Katakan kanan kiri, tetap melayani, tidak sia-sia. Sekecil apapun, setiap kita, ketika kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Allah memberikan minimal 1 talenta kepadamu. Tuhan memberikan kemampuan, apapun itu. Saya nggak tahu, mungkin Pak Gembala nggak tahu, mungkin saudara nyimpen, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan katakan, biarlah terus dalam pekerjaan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. Saudara tahu apa maksudnya tidak sia-sia? Ketika kita berdosa, ketika kita masih berdosa, ketika kita hina, ketika kita kotor, ketika kita najis, ketika kita tidak berharga, dan ada seorang pun yang peduli kepada kita, saat itu Yesus mati untuk saya dan saudara. Dia menebus dosa kita. Saat kita tidak berharga, tidak ada orang lain yang mau, tetapi Yesus tebus dengan darah yang mahal, lebih mahal dari emas perak permata. Amin. Nah, kalau kita yang berdosa dan berharga ini, itu aja ditebus. Apalagi ketika kita belajar untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin Tuhan sudah menebus dibiarkan, dikubangan, kotor, bau, diambil. Kamu pindah sini, tak hadusi oleh darah, bersih. Setelah bersih ditendangin ngomong. Tidak mungkin. Ketika kita berdosa dan tidak berharga, Tuhan akan mengasihi kita, mencucikan. Apalagi ketika saat ini kita baik-baik saja, kita dikasih karunia dan kita tidak mau melayani Tuhan, halo, maka hidupmu akan dipelihara Tuhan. Selama hidup, pergumulan, permasalahan tersediakan, yes, tapi Tuhan tetap peduli. Amin. Karena itu sudah dibungkus. Kalau kita dibungkus bukan milik kita sendiri, maka milik Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari itu. Amin. Siapa yang melayani terus di dalam Tuhan, biarlah terus melayani Tuhan, karena jeripayahmu tidak akan sia-sia. Saya undang Belsi ke maju depan. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada momen Paskah pada tahun ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus tahu ada 3 hal penting, bahkan firman mengatakan sangat penting, yang harus kami percayai, bahwa Kristus telah mati untuk pengampunan, untuk penebusan dosa-dosa kami, bahwa Kristus telah dikuburkan untuk menyatakan diri bahwa Dia Tuhan, berkuasa atas kerajaan surga maupun kerajaan maut, dan Yesus telah dibangkitkan supaya tidak menjadi sia-sia iman percaya kami. Oleh karena itu Tuhan,
berikan kami hikmat, marifat, kekuatan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Jadi rema dalam kehidupan kami, karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Sekecil apapun Tuhan,